Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Somet, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik dan bahagia ya. Oke, kembali lagi bareng aku Feby di Potensi Bisnis Teman Penghantar Tidurmu. Sebelumnya, aku mau ngucapin selamat buat kamu karena telah memilih untuk mendengarkan podcast ini. Itu tandanya kamu mau menjadi pribadi yang lebih baik, lalu kamu berhasil tidak memikirkan atau mencari informasi yang tidak baik untuk pikiranmu, dan memilih untuk mencari sesuatu yang baik untuk pikiranmu. Semoga obrolan aku kali ini bisa membuat perasaanmu jauh lebih baik ya. Anyway, aku mau berbagi cerita tentang pengalamanku. Bahwa aku itu orang yang takut salah ketika mau bertindak sesuatu. Kayak aku sadar, sebagai manusia itu kita bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Penolakan atau tindakan yang menyakiti bisa membuat seseorang terluka. Nah, itu bisa jadi terjadi tanpa disadari. Dan aku pun sadar, tidak ada yang mau merasakan kegagalan. Jujur, aku takut dengan sebuah kegagalan. Aku tahu rasa takut adalah perasaan yang manusiawi dan wajar terjadi pada siapa aja. Jadi wajar-wajar aja kalau kalian punya rasa takut. Tapi sebenarnya dari rasa takut itu bakalan buat kita jadi menghindar dari sesuatu yang sebenarnya belum tentu akan terjadi. Dan membuat kita jadi nggak mau berusaha karena ragu dan takut buat melakukan sesuatu. Alhasil kita jadi stuck di situ-situ aja. Kayak kita belum berani melangkah, tapi kita udah takut duluan gitu. Kita belum melangkah, tapi kita udah takut duluan. Nah, dari sini aku menyadari bahwa menjadi orang yang takut salah adalah masalah. Yap, sebuah masalah. Kita dihantui rasa takut itu masalah. Kita nggak bisa ambil keputusan itu masalah. Kita nggak bergerak maju itu pun masalah. Ada masalah datang di hidup kita, lalu kita menghindar dari masalah tersebut dan itu pun masalah. Masalah itu diselesaikan. Jadi ketakutan itu harus dilawan ya teman-teman. Oke, aku mau sharing nih. Berdasarkan pengalaman dan sepengetahuanku, ada beberapa sebab rasa takut itu hadir. Yang pertama, karena trauma dari masa kecil, sering disalahkan lalu dimarahi ketika berpendapat, berusaha untuk berkata jujur ataupun disalahkan ketika melakukan sesuatu pada masa kecil. Mungkin ada rasa trauma akan hal itu. Menjadi salah satu penyebab seseorang merasa takut untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, punya hubungan yang tidak sehat. Nah, ini juga termasuk sebab faktor rasa takut itu hadir. Orang yang memiliki hubungan yang tidak sehat ternyata bisa menjadi alasan kenapa mereka memiliki rasa takut gagal. Hubungan yang tidak sehat tersebut bisa berasal dari siapa aja, entah dari orang tua atau pasangan. Namun, rasa takut ini cenderung muncul dari hubungan antara anak dan orang tua. Yang ketiga, tidak percaya diri. Nah, somet, tidak percaya diri ternyata juga menjadi salah satu alasan kenapa orang merasa takut gagal ketika mengerjakan sesuatu. Kayak misalnya mereka lebih memilih di zona nyaman dan gak mau mencoba sesuatu yang baru. Orang yang memiliki kepercayaan diri biasanya tahu bahwa sesuatu yang mereka kerjakan tidak akan selalu berhasil. Alasan takut gagal sebenarnya berhubungan dengan pembentukan diri yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Apakah lingkungan kamu mengajarkan arti kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda atau malah sebaliknya? Lingkungan kamu mengajarkan sebuah kesalahan yang tidak diperbaiki sama sekali. Oke somet, rasa takut itu nggak bisa dihindari, tapi bisa diatasi. Bener nggak? Nah, aku mau sharing juga nih sepengalaman aku sama kalian. Bagaimana cara mengatasi rasa takut. Yang pertama, fokus pada tujuan.
fokus pada keinginan. Kayak misalnya, setiap kita mau bertindak atau melakukan sesuatu, pasti kita punya tujuannya dong. Kayak misalnya kita mau apa gitu. Nah, fokus pada tujuannya bukan pada rasa takutnya. Tahu nggak, kenapa ada maling beraksi pas siang bolong? Dan di saat itu banyak orang yang masih beraktivitas. Kalau dipikir-pikir, apa iya mereka nggak takut ketahuan? Tahu nggak kenapa? Karena keinginan dia lebih besar daripada ketakutan dia. Yang kedua, perluas pikiran. Rasa takut akan membuat kesalahan itu datang. Pemikiran kamu bisa menyempit di waktu tertentu. Bayangin deh, kamu jalan di malam hari dan kamu takut kesandung. Jadi kamu akan terus melihat ke bawah. Dan ini sama aja membantumu melihat ketakutan terbesar lebih luas dari semua ancaman lain saat itu. Jadi sebisa mungkin harus bisa alihkan pikiran ke tempat lain yang lebih positif dengan perspektif pemikiran yang lebih luas. Cara kayak gini bisa menjadi solusi dan mengurangi tekanan mental yang disebabkan oleh ketakutan tertentu. Yang ketiga, lepaskan diri dari pikiran yang mengganggu. Seperti yang sebelumnya dibahas, ketika orang merasa takut, itu dapat masuk ke mode pikiran yang sensitif dan juga aktif, yang mungkin terdorong untuk terus melihat apa yang dilakukan oleh orang lain. Kayak misalnya, selalu lihat media sosial atau terlalu sering memeriksa kehidupan orang lain. Ini bisa membuat kita kelebihan informasi. Pikiran kita bisa menjadi sangat kewalahan sehingga mulai merasa keruh atau tertutup. Cari tahu deh, dan coba batasi membuka atau scrolling media sosial berlebihan. Gak usah terlalu mikirin urusan orang, kita fokus pada pribadi kita. Hindari yang membuat pikiranmu jadi terganggu. Kalau udah dilakuin, nanti perlahan dengan sendirinya membuat kamu mengambil keputusan yang baik. Kalau kamu khawatir secara berlebihan cuma karena fokus pada pengalaman stres dan ketidakpastian, kamu mungkin bakalan ngelakuin atau mengatakan hal yang salah. Tapi, kalau kamu udah paham gimana kecemasan itu datang ke diri kamu dan kamu udah tahu cara mengatasinya, kamu bakal bisa berpikir lebih kritis dan mampu bertindak sesuatu. Jadi, kalau misalnya kita terlalu melihat bukannya media sosial itu tidak baik, media sosial itu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Tapi coba dikurangi lagi untuk memeriksa kehidupan orang lain, karena itu akan membuat pikiran kita merasa lebih keruh dan tertutup. Nah, mulai sekarang, yuk coba untuk mengatasi rasa takutmu. Semua itu bisa kok diminimalisir. Yang penting kitanya harus sabar, tenang, dan selalu berpikir positif. Tetap semangat ya soulmate. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sini. Kalau video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. I'll see you guys.